Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Untuk aktivitas hari ini untuk perakitan jeruji ya teman-teman ya, dikarenakan kemarin untuk pembuatan jeruji sudah ya teman-teman, itu 1 hari ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dukungannya ya teman-teman, untuk subscribe ya teman-teman. Untuk ini model jambu ya teman-teman, untuk cara perakitan jeruji ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Siapkan jerujinya dan rangkanya sudah jadi ya teman-teman. Untuk kemarin sudah pembuatan kerangkanya sudah jadi, lalu kita rangkai untuk jerujinya teman-teman. Untuk caranya bisa dilihat teman-teman seperti ini teman-teman. Untuk pemasukannya itu jangan langsung lurus ya teman-teman. Untuk pemasukannya ya teman-teman, jadi ada itu setiap kolong-kolong blok itu ada jedanya ya teman-teman, supaya tidak miring ya nanti ya teman-teman ya. Untuk pemasukan jeruji sangkarnya, setelah satu blok itu penuh sekitar 10 jeruji, lalu kita jeda ya teman-teman, dikasih jarak ya 10 kosong dulu aja teman-teman ya, supaya tidak miring nantinya teman-teman, karena itu modelnya miring ya teman-teman ya, dari bawah kecil lalu atasnya besar ya, jadinya miring ya teman-teman ya. Untuk caranya seperti itu, bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk caranya pemasangan jerujinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya teman-teman ya, supaya saya lebih bersemangat untuk pembuatan videonya teman-teman ya. Untuk cara-cara pembuatan sangkar ya teman-teman ya, dikarenakan itu untuk orderannya banyak ya teman-teman, jadi saya videokan satu ya teman-teman, untuk caranya perakitan jerujinya. Itu semuanya sama ya seperti itu ya teman-teman, karena itu modelnya sangkar jemur, tapi yang bagian atas itu saya menambahkan satu ring kecil ya teman-teman, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mensupport saya. Untuk cara belajar membuat sangkarnya bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk dari proses awal penggulungan rotan ya teman-teman ya, ada di channel ini ya teman-teman, tinggal dicari itu videonya teman-teman, untuk cara penggulungan rotan dan cara-cara untuk pembuatan ruji, dan juga untuk penyambungannya teman-teman. Jadi untuk videonya sudah ada semua ya teman-teman. Dikasih jarak dulu ya teman-teman untuk pemasangannya, karena modelnya miring, itu setiap blok kosong diisi 10 kosong, 10 diisi 10 kosong, 10 diisi 10 kosong ya teman-teman, supaya tidak miring nantinya ya teman-teman ya. Itu saya membuat 3 model teman-teman ya, ada 3 yang besar, 2 itu yang seperti tinggi-tinggi, yang ada 1 yang mini teman-teman. Nanti setelah penuh disisakan 1 blok yang kosong ya teman-teman, untuk bagian pintu ya teman-teman ya. Nanti untuk pemasangan jerujinya bagian pintu cari yang agak pendek saja ya teman-teman, nanti ada sisa-sisa potongan juga yang agak yang masih bisa dipakai, karena ya teman-teman ya. Itu untuk ukuran lubangnya, untuk ringnya itu ukuran 2,5 mili teman-teman, dan untuk jerujinya itu ukurannya 1,7 saya ya teman-teman ya, karena modelnya miring, jadi nantinya berat ya teman-teman untuk pemasukannya. Kalau dikasih 2 mili juga bisa ya teman-teman, tapi agak berat ya teman-teman ya untuk jerujinya.
Yaitu nanti untuk diameternya sekitar 36 teman-teman ya. Total jerujinya ada 99 jeruji ya teman-teman ya. Dan jerujinya saya juga membuat sendiri teman-teman ya. Jadi untuk kualitasnya bisa milih yang bagus ya teman-teman ya. Diusahakan untuk bambu yang udah tua, dan juga untuk pemotongannya diusahakan untuk tanggal Jawanya pas tanggal tua ya teman-teman, pas tidak terang bulan ya teman-teman ya. Karena kalau terang bulan itu biasanya nanti dipangan bubuk ya teman-teman, atau teter ya teman-teman ya. Ya teman-teman, disisakan satu blok ya teman-teman. Untuk caranya diturunkan dulu ya teman-teman untuk memasukkan jeruji bagian atas ya teman-teman ya. Caranya seperti itu, tarik dulu ke bawah ya teman-teman ya. Karena kalau dipotong di atas kalau dimasukkan tidak bisa ya teman-teman, karena itu ada ring satu yang kecil ya teman-teman ya. Caranya seperti itu, ditarik dulu ke bawah ya, kira-kira nanti bisa memasukkan untuk jeruji bagian atas ke dalam ring yang kecil ya teman-teman ya. Ditarik dulu, diturunin dulu ya teman-teman ya, untuk caranya supaya lebih mudah nanti memasukkannya. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe-nya teman-teman ya, supaya saya lebih bersemangat untuk pembuatan videonya ya teman-teman ya. Dan kalian bisa untuk melihat, untuk belajar ya teman-teman ya, untuk pembuatan sangkar perkutut ya teman-teman. Dan untuk sangkar lain-lainnya juga bisa ya teman-teman, karena saya lagi banyak orderan untuk sangkar perkutut ya teman-teman, jadi saya buatannya perkutut semua ini teman-teman ya. Caranya seperti itu, ditarik pelan-pelan saja ya teman-teman, dimasukkan, dan tangan kiri untuk mendorong ya, supaya lebih ringan ya teman-teman ya. Pelan-pelan saja, disesuaikan dengan samping-samping supaya rapi ya teman-teman ya, untuk memasukkan bagian atas. Untuk pemasangan bagian atas juga menyerang ya teman-teman ya, kalau sudah dipasang satu blok atau dibaliknya ya teman-teman, bagian balik, supaya tidak miring juga teman-teman. Diusahakan jangan di skip ya teman-teman, karena ada penjelasan-penjelasan yang mungkin harus kalian ketahui teman-teman ya, supaya tidak gagal paham ya teman untuk cara pembuatannya. Dimasukkan dulu pelan-pelan bagian tangan kanan untuk memasukkan ya teman-teman, sama menarik sama untuk masukkan, dan tangan kiri untuk mendorong ya, supaya tidak terlalu berat teman-teman ya. Masukkan dua blok ya teman-teman untuk memasukkan jerujinya, karena yang sebelah papannya sudah satu blok, nanti tinggal baliknya lagi ya teman-teman ya. Ada baliknya teman-teman, untuk baliknya langsung dua blok ya teman-teman, karena sudah nanti tadi satu baliknya satu, lalu baliknya lagi dua ya teman-teman, supaya karena sudah ada tahanannya, jadi tidak bakar miring ya teman-teman ya. Disesuaikan, diluruskan sama yang samping ya teman-teman, supaya lurus dan rapi ya teman-teman ya. Kalau tidak memakai ring ini, itu yang kecil bisa ya teman, bagian atas langsung potongnya nanti di atas, bukan di bawah ya teman-teman ya. Kalau kita tinggal tambahkan kawat dan di tali ya teman-teman, tapi itu saya menambahkan ring ya, supaya saya tidak menali lagi ya teman-teman ya, supaya rapi ya. Itu dimasukkan di ring yang kecil supaya rapi, disesuaikan dengan samping-sampingnya, dan diluruskan sama dengan bagian tiang awal ya teman-teman, supaya lurus dan rapi ya teman-teman ya.
Itu kalau mau dirajut juga bisa teman-teman, tinggal dibalikan untuk rotan sintetis atau tali egel ya teman-teman ya, misal mau dirajut ya teman-teman. Tapi kalau mau dirajut tidak usah pakai ring juga bisa teman-teman, karena fungsinya rajut juga sebagai kekuatan ya teman-teman, menahan supaya tidak melengkung ke bawah nantinya teman-teman ya untuk jerujinya. Terima kasih untuk teman-teman ya karena udah mendukung ya teman-teman, dan yang belum dukung jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Dibolak-balik ya teman-teman untuk perakitannya supaya imbang ya teman-teman ya, dan tidak miring nantinya jadinya teman-teman ya. Untuk perakitan sangkar ini teman-teman, kalau miring karena jelek juga ya teman-teman ya, kalau miring dibalik supaya imbang dan tidak miring sampai selesai teman-teman ya. Nanti lalu kita potong bagian bawah, dipotong bagian bawah ya teman-teman ya. Dan untuk yang masih kosong itu satu blok itu biarkan dulu saja teman-teman, nanti kita cari yang pendek-pendek aja, yang sisa-sisa teman-teman ya. Untuk caranya seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya dan dipahami teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman tentunya. Jadi seperti itu teman-teman, lalu kita potong teman-teman ya untuk bagian bawah ya teman-teman ya. Bagian bawah dipotong supaya rapi ya teman-teman. Nanti kita tinggal tambahkan yang bagiannya kosong itu ya teman-teman, bagian pintu ya. Jangan lupa bagian tengah itu dikosongkan ya teman-teman untuk pintunya ya teman-teman, dan juga disisakan untuk satu jeruji ya untuk bagian pemasangan pintu akhir ya teman-teman ya. Kita potong rapikan ya teman-teman untuk bagian bawahnya. Menggunakan cutter ya teman-teman, atau pisau itu juga bisa ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman, rapi ya. Untuk video hari ini ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.